Nama aku Dita. Aku Rara. Kakak. Dira sih sebenarnya, Dira. jangan manggilnya Rara. Nama aku Dita, di rumah dipanggilnya Tata. Mhm. Dira, Dita, Rara, Tata gitu. Kreatif. Kak, how are you guys related? Dia kakak yang paling tua. Tapi aku kayak kakaknya, aku kayak adanya nggak sih? Dia kakak aku, semua orang bilang gitu. Bedanya 9 tahun, permisi. Ini dia udah tua, gue masih 22. Aku nggak tua banget, 30 tahun. 31. Kalau 3. Nah, if you guys look at the table, do you guys know what we're doing today? Welcome to Truth or Chabe. This is a show where people take turns asking each other questions from a given set, and they can either choose to answer the question telling the truth, or they can refuse and have to eat a chabe. Who do you think is the biggest or up? Pertanyaannya. Who do you think is the biggest or Aku yang jawab sih, Mbak. Sok, jawab. Baru pagi-pagi masa udah makan cabai. Lagi makan cabai aja udah cepet. Masih pagi. Gak mau dijawab, sister. Jangan. Gak usah. Selamat makan, kita. Pus gak sih tuh? Tapi coba di Australia kayak nggak pedes nggak sih? Apa pedes? Bibir gue gemeteran. Telan cepet, udah. Masih ada. Pedes? Cobain gih? Nggak mau. Why do you think we fought a lot when we were younger? Kenapa kita sering buat berantem waktu kecil? Dia orangnya mudian sih. Jadi, terus kalau mudiannya lagi kambuh, aduh, bikin males semua orang aja. Nah, mungkin itu yang suka bikin berantemnya. Jadi kalau dia lagi mudian banget, pasti aku nggak akan pernah ngajak ngobrol, nggak akan pernah nanggepin, nggak akan pernah apa, kayak gitu. Cuman satu sih, Tata mudian. Aku ya? What sort of relationship did you wish we had growing up? Hubungan apa yang kita sewaktu kecil, apa sih, gimana sih? Bukan, What sort of what relationship did you wish we had growing up? Ya, pengennya sih kayak waktu kecil lebih deket aja kali in terms of kayak emotional connection. Karena ya emang itu yang bener kata tadi Mbak Rara omong, kita waktu kecil nggak pernah ada yang kayak suka cerita-cerita gitu, ngerti nggak sih? Kayak aku tuh nggak pernah cerita ke Mbak Rara tentang kayak aku lagi deket sama siapa atau aku lagi pacaran sama siapa, atau enggak kayak tentang apapun deh, kayak nggak pernah cerita yang kayak gitu-gitu waktu semasa kecil. Dan mungkin sekarang jadinya kayak renggangnya in terms of that sih, kayak in that sense kayak komunikasinya tuh nggak terlalu jalan di bagian cerita-cerita. Dari kecil sih Dari ya, kecil. jarang curhatan kayak gitu, nggak tahu emang apa jaraknya jauh-jauh kan. Aku sama adik aku 5 tahun, ke Tata 9 tahun, jaraknya tuh jauh-jauh. Mungkin banyak yang adik kakak tuh jaraknya kayak cuma 2 tahun, 3 tahun, jadi deket main bareng. Kalau kita tuh emang nggak, jadi aku juga nggak pernah tahu kehidupan. Kalau yang Nanda mungkin lebih mending karena selalu bawa pacarnya ke rumah apa segala macam. Kalau ini dia emang tertutup banget, makanya kita semua kayak nggak pernah respect sama pacar-pacarnya dia gitu. Wow, she dropped the ball. Kalau dari kita sendiri, why did you think it was like that? Kayak, why do you think? Kalau kota Barara kan jauh kan. Kalau lo gimana?
Kalau menurut gue ya apa ya, nggak tahu sih, waktu kecil gue tuh lebih dekat sama Mas Handa waktu pas masih kayak kelas 1 SD. Kayak kita sering main bareng, Mas Handa tuh sering kayak ngajakin gue kayak kita belajar yuk, nanti kalau udah belajar Mas Handa kasih kado gitu, Mas Handa bawain makanan. Terus kayak setiap ulang tahun dia selalu ngasih gue kado. Ini tuh sesuatu yang kayak gue inget banget dari kecil, karena Mas Handa, karena dari dulu tuh jarang banget ada yang ngasih gue kado kalau gue ulang tahun. Yang ngasih kado itu cuma Mas Handa, ngasih rumah-rumahan tiap tahun, itu gue inget banget. Mbak Ra tuh gak pernah kasih apa-apa. Dan gue tuh selalu yang kayak, Mbak Ra gak suka sama gue gitu. Kayak, dia kakak gue tapi dia gak suka sama gue, jadi gue merasa kayak, sometimes I feel like I don't belong in the family. There are times that I question myself if I'm actually like anak kandung apa bukan gitu. Sering banget, there are times that I got like super like I just feel like I'm not in the family gitu lah. Karena mungkin ya itu mah emang sih hubungannya renggang aja sih, mungkin emang yang terbentuk dari orang tua juga, karena memang kayak anak sama, kan ada yang keluarga yang ayah sama ibu sama anak-anaknya itu yang deket banget, yang sampai gede itu kayak ayah sama anaknya yang udah gede itu masih suka pelukan atau apa segala macam. Kalau di keluarga kita tuh memang nggak gitu. Jadi gengsi, kayak mau pelukan tuh gengsi apa-apa ada kalau bahasa. Jadi mungkin karena orang tua kita ke kita begitu, jadi kita pun akhirnya seperti itu gitu. Mungkin ya, tapi memang jarang banget sih, maksudnya kalau kakak adik kan yang aku lihat tuh dekat banget, suka curhat apa-apa. Cuman kalau di keluarga kita sih jarang banget untuk kayak curhat-curhat tentang kehidupan pribadi masing-masing tuh jarang gitu. Tapi mungkin sekarang karena dia di Melbourne, kedekatan kita malah lebih dekat karena jauh, kangen apa-apa jadi malah lebih sering curhat kalau sekarang. Kalau lagi di Bandung mah berantem terus. Iya. Tuh kan mungkin ada baiknya Mbak, aku tuh tinggal jauh tuh jadi nggak pernah berantem. Dulu kerjanya berantem terus. If you can change one thing about me, what would it be? Tentang Mbak Rara berarti. Siapa yang bikin pertanyaannya sih? Siapa yang bikin pertanyaannya? Ini dua nih. Apa ya? Kayak mungkin dulu aku ngerasanya kayak, mungkin kalau misalnya ngelihat ke belakang ya, nggak tahu kalau sekarang kayak gue nggak ada jawabannya. Cuman kalau ngelihat ke belakang kayak ya kayak coba aja kayak Mbak Rara lebih perhatian ke adik-adiknya dulu gitu. Karena jujur banget gue sangat merasa tidak diperhatiin gitu loh. Kayak emang selalu dibilang kayak gue anak kesayangan ayah, selalu diperhatiin sama ayah segala macam. Tapi kayak diperhatiin tuh in terms of kayak dikasih inilah, dibeliin itu lah segala macam. Tapi kayak nggak ada yang bisa ngajak gue ngobrol gitu loh. Kalau aku perhatian lo sekarang, maaf ya. kayak nggak pernah ada yang nanyain kayak kalau aku kenapa-napa. Kalau waktu SMP gue pernah dibully 1 tahun, gak ada yang nanyain kenapa, semuanya selalu bilang kayak ya kamu introspeksi diri, emang kamu kenapa. Nggak ada yang nanyain kayak akunya, kabar aku gimana, kayak am I doing fine and how am I dealing with this. Nggak ada yang nge-konsol aku. Setiap aku pengen kayak nggak mau, aku sering banget kayak nggak mau masuk sekolah, nggak mau apa, kayak pengen skip aja gitu, nggak mau masuk karena nggak mau ketemu orang-orang. Tapi kayak selalu dimarahin. Waktu itu pernah dibentak sama ayah karena nge-skip sekolah. Waktu itu habis nikahannya Mbak Rara. Terus kayak aku alasannya kayak capek, nggak mau masuk sekolah. Tapi ayah masih yang kayak, kamu tuh gimana sih ini segala macam. Jadi nggak ada yang pernah ngerti gitu loh. Kayak waktu itu tuh aku bener-bener I was at my lowest, like kayak I was just at my lowest, at the lowest point in my life. Terus
semua orang tuh cuman kayak sholat gitu, berdoa sama Allah, atau enggak kayak introspeksi diri aja, nggak ada yang kayak beneran kayak ngerangkul aku gitu loh. Jadi itu sih I think itu juga kenapa aku ngerasa kayak nggak dekat sama orang tua, kenapa aku merasa aku nggak bisa cerita apa-apa sama orang tua, karena dulu di saat-saatnya aku butuh digituin tuh mereka nggak ada gitu buat aku, yang aku rasa. Jadi kayak aku sekarang iya sih, I feel like kayak emang bener kayak aku tertutup banget sama keluarga karena itu sih. Karena percuma kalau misalnya aku terbuka pun kayak nggak, untuk apa gitu, karena dulu juga aku pengen terbuka tapi nggak bisa, gitu aja sih. Ya cuman nambahin sedikit sih, memang ya gitulah emang kondisi keluarga kita yang dulu renggang, nggak pernah cerita apa segala macam. Cuman at least sekarang pun mungkin ayah, ibu, Mas Nanda, aku tuh berusaha loh untuk selalu nanya kabar Tata apa segala macam. Cuman memang masih kondisinya Tata yang susah buat cerita sama kita gitu, karena ya gitu emang Tata tertutup banget. Tapi yang jelas semua sayang banget kok sama Tata, sayang banget. Soalnya kalau ayah nggak dapat kabar Tata, pasti aku disuruh Rara tolong dong tanyain Tata. Nih ayah WA nggak dibales-bales, takut kenapa-napa. Ibu, Rara tolong dong nih kok Tata susah dihubungin gini-gini. Semuanya pasti minta tolongnya sama aku kan. Tata juga tahu, makanya aku selalu bilang, Tak itu balas WA ayah, balas ini. Ya aku nggak tahu dulunya, cuman sekarang mah kan udah sama-sama dewasa ya, berusaha legowo kalau kata orang Jawa mah ya, kayak ya udah yang dulu yang sekarang coba sekarang lebih terbuka lagi. Toh semua tuh di Bandung tuh sayang banget sama Tata. Kalau ada Tata kenapa-napa tuh ya aku tuh tahu banget ayah sama ibu juga cerita apa sama aku gitu di Bandung. Makanya kenapa aku selalu yang Tak gini dong, kayak kemarin 2 tahun Tata nggak pulang, coba kamu deh Raya ngebujuk, siapa tahu Tata lebih mau ngedenger kamu. Pasti kayak gitu-gitu, cuman mungkin ya emang nggak semua aku ceritain sama Tata aja gitu. Oke adekku, jangan nangis lagi dong. Ada tisu gak sih? Ada sih Tisu dulu. harusnya. Nah, the last question, kayak pertanyaan terakhir, to break that gengsi, kita coba say to each other, grateful of each other, kayak yang kalian suka. Kayak lo ngeliat harus tatap-tatapan ya, tapi kayak Cringe. mungkin 1 atau 2 hal yang paling kayak gila kalau nggak ada lo tuh gue nggak bisa ini. Tuh, yang paling grateful aja sih sebenarnya. Yang paling bersyukur Ya. atas satu sama lain. Ya. Gitu. Tapi harus lihat-lihatan. Mikir dulu kan. Ya, dulu ya. Oke, we got it. Aku ada. parah banget, mikirnya lama. Yuk. Ini lihat kakaknya. Ya kan, lihat-lihatan kan, betul. Nggak bisa. Duluan. Ini maaf banget ya. Tapi aku paling bersyukur atas kejadian waktu itu, yang jadinya bikin aku kayak lebih aware sama aku harus seperti apa ke depannya gitu, untuk bisa membahagiakan semuanya, membahagiakan keluarga. Ya memang kejadiannya memang unfortunate, tapi kayak dalam segi itu juga Mbak Rara mengajarkan banyak ke aku sama Mas Anda in terms of kayak, dan mengajarkan juga ke ayah dan ibu juga gitu. Jadi harus lebih gimana kita satu sama lain, karena Mbak Rara ngomong sendiri kayak Mbak Rara waktu pas kecil di ini banget kan sama ayah sama ibu, lebih di kerangkeng lah sama ayah sama ibu.
Tapi jadi itu juga mengajarkan ayah sama ibu untuk lebih merangkul kita semua. Jadi iya jadinya kesannya kayak percobaan, tapi tapi jadinya kan Bara juga sekarang udah sukses. Amin. Jadinya Bara juga sekarang udah you are where you are right now because of what happened. Jadi aku sih ngelihatnya, aku bangga sama Bara ngelihatnya, walaupun kejadian apapun itu yang udah kejadian, tapi Bara sekarang udah di sini tuh hebat. Aku salut. Jangan nangis. Kalau aku sih yang jelas, aku sih selalu bersyukur punya adik-adik kayak Nanda, kayak Tata. Ya walaupun sering nyebelin. Tapi kalau kalian nggak kayak gitu sifatnya juga, aku pasti nggak bisa dewasa gitu. Pasti aku akan selalu jadi anak manja. Tapi dari kalian juga aku belajar cara menghadapi orang-orang. Terus ya Tata tipenya gimana, Nanda tipenya gimana, aku harus kayak gimana. Terus ya dari kalian juga aku belajar jadi kakak yang gimana caranya. Ya ayah sama ibu, pokoknya adik-adik kamu tuh kalau kayak gimana tuh kamu nggak boleh, harus kamu orang yang gini kan beban juga sebenarnya. Cuman ya tapi dari sifat-sifat kalian gitu, aku jadi orang yang dewasa gitu. Kalau misalnya kalian cuma jadi adik yang sangat manis-manis dan baik-baik, aku pasti ya akan jadi orang yang gitu aja gitu. Aku nggak akan bisa dewasa, bisa apa dan segala macam. Dan cuman satu sih, I love you so much. Alright, so apparently that's the end of the video with some nice waterworks going on. Harusnya tadi aku harus dandan dulu deh. Jujur! Kalau gitu gue gak usah dandan tadi. But yeah, thank you all for watching, and there will be more videos like this coming up on our YouTube channel, and I hope you enjoy it, and we'll see you in the next one.